Kali ini mereview sebuah film yang berjudul The Flower of Evil atau dalam bahasa Jepang adalah Oku no Hana. Film ini sendiri bercerita tentang sebuah percintaan remaja yang labil, anti mainstream. Seru banget, tapi harus rada mikir sedikit sih, karena alur cerita di film ini maju mundur. Sebelum mulai, nggak ada salahnya kalian like, komen, dan subscribe supaya kita tetap terus bisa-bisa nih nonton bareng-bareng lagi film-film yang kayak begini cuy. Kalau udah, langsung aja kita tonton filmnya. Cerita ini dimulai dengan flashback adegan yang paling membekas di hati tokoh utama kita yang bernama Kasuga, yaitu seorang remaja cantik berambut pendek yang mengenakan baju kuning yang sedang bermain korek api. Si eneng cantik ini mengucapkan kalimat perpisahan yang ditunjukkan kepada Kasuga cuy. Kita maju ke alur ke depan, latar menunjukkan Kasuga yang udah SMA, menjalani hidupnya dengan penuh kesedihan. Ya, sad boy banget lah pokoknya anak ini. Saking galaunya ya, dia kalau jalan sampai nggak fokus cuy, dan tanpa sengaja memancing keributan dengan dua orang preman. Bukannya memohon ampun, si Kasuga malah nyerocos terus yang pastinya membuat dia malah makin digebukin cuy sama dua preman ini. Entah apa yang ada di pikirannya Kasuga, tapi menurut dia kalau digebukin sebagaimanapun dia nggak akan mati. Karena bertahun-tahun yang lalu Kasuga udah berasa mati cuy. Wah, jadi selama ini kayaknya Kasuga merasa bernafas tapi tidak hidup. Kita mundur lagi nih. Kali ini, latarnya adalah ketika Kasuga masih tinggal di sebuah kota kecil yang dikelilingi banyak gunung. Saat itu, Kasuga masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kasuga ini termasuk anak yang pendiam dan selalu membaca buku. Terbukti, ketika guru Kasuga membagikan ulangan aja sampai harus memanggil namanya berkali-kali. Kasuga sendiri sih nggak pinter-pinter banget. Cewek manis bernama Saeki inilah si juara satu di kelasnya dia. Tetapi selain demen baca buku, Kasuga juga suka banget merhatiin Saeki. Lagi yang bernama Nakamura yang selalu aja dapat nilai 0. Bukan karena bego, tapi karena dia memang tidak pernah ngejawab satu soal pun dalam ulangan. Alias dia biarin aja tuh ulangannya kosong. Nakamura ini juga suka banget ngelawan omongan orang lain, termasuk gurunya pakai kata-kata yang kasar cuy. Tibalah waktu pulang sekolah, dan si Kasuga pulang bareng sama kedua temannya cuy. Ternyata bukan cuma cewek-cewek aja yang suka menggibah, tapi Kasuga sama teman-temannya juga asik ngegibahin si Nakamura. Mereka ngebandingin kepribadian Nakamura dan Saeki yang sangat berbanding terbalik. Dan malah berlanjut ngebayangin Saeki dalam balutan pakaian olahraganya yang super duper pendek. Beuh, aduhai banget ya. Kasuga yang malah ikut ngebayangin Saeki langsung jadi salah tingkah cuy di depan teman-temannya, dan membuat alibi kalau bukunya ketinggalan di sekolah dan harus buru-buru balik lagi. Dan yang tidak dia duga-duga, Kasuga dapet rejeki nomplok. Pas lagi ngambil bukunya yang ketinggalan, Kasuga malah nemuin tas olahraganya Saeki yang tergeletak di lantai. Emang susah banget ya nahan godaan setan. Langsunglah Kasuga ambil tuh baju olahraga Saeki dan diendus-endus dong. Yoi. Nggak bu keringet apa ya? Lagi anak-anak berimajinasi ya. Tiba-tiba Kasuga denger ada suara orang. Dan saking paniknya, bajunya Saeki juga dibawa kabur sama Kasuga. Dan Kasuga pun lanjut lagi tuh aksinya mengendus di rumahnya cuy. Keesokan harinya, Saeki yang nyadar baju olahraganya hilang pun ngadu nih sama wali kelas. Heboh tuh satu kelas ya kan. Dan dengan muka polosnya, Kasuga bersikap biasa aja kayak nggak tahu apa-apa cuy. Ya walaupun dalam hatinya dia panik gitu kan. Kasuga pun dihantui rasa bersalah. Setelah pulang sekolah, di tengah jalan Kasuga ketemu nih sama Nakamura. Anehnya, Nakamura yang biasanya nggak pernah ngomong sama siapapun, tiba-tiba jadi akrab nih sama Kasuga. Tidak disangka-sangka Nakamura malah mengancam Kasuga nih dengan bilang kalau sebenarnya dia lihat waktu kemarin Kasuga nyuri baju olahraganya Saeki. Kasuga yang kepalang panik malah loncat dari sepedanya dan lari dari Nakamura. Emang ya Kasuga kalau udah panik otaknya nggak dipakai.
Secara dengan mudah Nakamura ngejar Kasuga pakai sepedanya dong. Nakamura pun mengatakan bahwa ia tidak akan membocorkan rahasia ini asalkan Kasuga juga berjanji kepadanya untuk mengikuti semua perintah dari dirinya. Pertama dari Nakamura adalah Kasuga disuruh nulis esai tentang seberapa mesum lidinya. Namun, bukannya nulis esai, Kasuga malah cuma ngasih buku favoritnya ke Nakamura dan bilang bahwa itulah esainya. Nakamura yang tidak puas dan marah pun langsung memukul Kasuga hingga terjatuh. Pas Kasuga lagi kesakitan, Nakamura pun langsung nindihin dan nelanjangin Kasuga dengan paksa. Kasuga-kun. Karena mau bercocok tanam, Nakamura malah makein baju olahraganya Saeki ke Kasuga cuy. Keesokan harinya Kasuga berhasil ngajak jalan si Saeki nih. Ngedate lah mereka ceritanya ya kan. Ngajak Saeki ke sebuah toko buku sambil ya cuci mata dikit lah ya. Dia juga menghadiahi Saeki buku kesayangannya itu dan direspon dengan sangat hangat sama Saeki. Tapi ternyata Nakamura ngebuntutin mereka cuy dan mulai ngasih perintah keduanya, yaitu Kasuga harus mencium bibir Saeki. Duh. Tapi ya emang nyalinya Kasuga nyali-nyali ayam gitu ya. Dia tuh nggak berani buat nyium Saeki di tempat ini. Malah dia menyatakan perasaannya. Dan di luar dugaan, Saeki nerima cuy. Akhirnya mereka pun jadian. Nah, si Nakamura gondok kali ya ngelihatnya. Langsung deh tiba-tiba dia nyamperin Kasuga sama Saeki dan dia tumpahin tuh minuman ke bajunya Kasuga biar bajunya terawang. Secara si Kasuga ini kan lagi make daleman kaos olahraganya Saeki. Kasuga yang panik, takut ketahuan sama Saeki nih. Jadi dia langsung aja tuh lari tanpa basa-basi cuy. Nakamura malah mendukung hubungan Saeki sama Kasuga. Bahkan sampai si Nakamura juga minta Saeki buat jadi temennya. Tapi emang dasar psikopat ya kan. Nakamura malah bilang di depan Saeki kalau niatnya Kasuga adalah bercocok tanam sama dirinya. Mungkin terlalu shock kali ya dengernya. Saeki sampai nggak masuk sekolah cuy besoknya. Dan si Kasuga pun menjenguk ke rumah Saeki. Pas lagi berduaan di kamar, Saeki mulai tuh ngelus-ngelus tangan Kasuga duluan nih. Ini dia nih, muka-muka polos kayak Saeki. Emang gak bisa dianggap remeh ya? Tapi jangan salah coy. Si Saeki ternyata tulus banget sama Kasuga. Dan itulah yang membuat Kasuga makin merasa bersalah. Dan makin gak tega nih sama Saeki. Kasuga pun nemuin Nakamura dan memohon sambil nangis buat ngasih tahu kebusukannya ke Saeki. Nakamura pun mengiyakan, ia bakal ngebantuin Kasuga buat mengungkapkan aibnya. Tapi, pakai cara yang bener-bener absurd cuy. Nakamura ngajak Kasuga ke sekolah tengah malam sambil membawa kaos olahraganya Saeki. Bukannya langsung ngasih tahu Saeki, yang Nakamura mau adalah Kasuga menulis semua kemesumannya di papan tulis. Kasuga yang takut karena nanti semua orang bakal tahu nih, awalnya nolak dong idenya Nakamura. Tapi Nakamura marah, lalu berencana meninggalkan Kasuga. Namun entah kenapa Kasuga bener-bener gak rela ditinggal sama Nakamura. Ini dia nih, jadi kayak cinta segitiga nih ya kan. Akhirnya Kasuga pun mulai mengambil kapur dan menulis semua yang ada dalam benaknya di papan tulis. Tapi mereka berdua malah terbawa suasana hingga memporak-porandakan satu kelas dengan banyak tinta dan tulisan kemesuman Kasuga di mana-mana. Pacaran versi Nakamura sama Kasuga nih bener-bener beda ya dari yang lain. Keesokan paginya Kasuga udah pasrah banget nih datang ke sekolah. Udah pasti ketahuan lah kalau itu semua adalah ulahnya dia. Tapi ternyata di malam harinya tuh Nakamura nyiram tulisan nama Kasuga pakai tinta, jadi nggak ketahuan nih. Walaupun selamat di sekolah, tapi Kasuga nggak selamat cuy di rumah. Orang tua Kasuga yang mendapat berita tentang apa yang terjadi di sekolahnya pun langsung menginterogasi Kasuga. Karena pagi-pagi ada tetangga yang rumpi ngasih tahu nih ke maknya kalau tadi pagi Kasuga pulang dengan keadaan berlumuran banyak tinta. Kasuga yang merasa terpojok pun langsung lari menemui Nakamura nih. Dan ya seperti yang bisa kita perkirakan ya, mereka kabur bareng ke arah gunung.
Karena udah malam dan hujan deras, Kasuga dan Nakamura pun lebih memilih meneduh dan duduk berdampingan. Ya lumayan lah buat Kasuga sambil menikmati pemandangan bajunya Nakamura yang bener-bener jadi nerawang cuy. Nggak taunya Saeki ngikutin Kasuga sama Nakamura nih. Saeki ini nggak taunya cemburu sama Nakamura karena dia nih selalu berduaan sama Kasuga. Si Saeki marah-marah cuy. Si Nakamura juga malah jadi emosi gitu kan. Nggak tahu kenapa malah nelanjangin si Kasuga cuy. Dan ngasih tahu ke Saeki kalau Kasuga lah yang mencuri kaos olahraganya. Tapi yang namanya perempuan gitu ya, kalau sayang jadi agak bego gitu kan. Saeki nerima-nerima aja gitu kalau Kasuga mesum. Dan malah ikutan menggrepe-grepe Kasuga yang lagi nggak pakai baju cuy. Nakamura malah jadi makin kesel ya kan, dan memilih untuk pergi bersama sepedanya. Di sini Kasuga dilanda dilema yang sangat besar. Dia nih harus milih nih antara Nakamura atau Saeki. Kasuga berusaha sejujur mungkin mengungkapkan perasaannya dia. Malah Kasuga ditinggalin di gunung sendirian sama Saeki dan Nakamura cuy. Aduh, bukannya pilih salah satu ya, malah ditinggalin sama dua-duanya loh. Nah, kita balik lagi ke masa depan nih. Kasuga yang udah SMA ini ketemu sama cewek yang lagi baca buku favoritnya di toko buku cuy. Nama cewek ini adalah Tokiwa. Dan nggak taunya mereka satu sekolah cuy. Karena sama-sama demen baca buku ya, akhirnya mereka pun cepet akrab. Terlebih lagi Tokiwa ini banyak mengingatkan Kasuga tentang masa lalunya nih. Balik lagi ke alur mundur. Setelah kejadian di gunung, Kasuga, Nakamura, dan Saeki jadi diem-dieman. Tapi karena udah terlanjur baper sama Nakamura, Kasuga pun lebih memilih Nakamura daripada Saeki. Kasuga pun berkunjung ke rumah Nakamura buat ngobrol empat mata. Tapi ternyata di sana cuma ada ayah dan neneknya doang di rumah. Di situ, Kasuga diceritain kalau ternyata orang tuanya Nakamura ini sudah bercerai ketika Nakamura masih berumur 5 tahun cuy. Semenjak itulah Nakamura berubah, tumbuh menjadi cewek yang pendiam dan sangat kasar. Kasuga pun permisi ke toilet, tapi dia malah masuk ke kamar Nakamura. Dan dengan lancang tuh dia baca buku hariannya Nakamura cuy. Pas dia baca semua curahan hatinya Nakamura, itulah baru Kasuga mengerti betapa kesepiannya dan sedihnya hidup Nakamura. Kasuga pun sampai terbawa suasana, dia pun sampai nangis. Tapi dia kepergok lah sama Nakamura yang baru pulang. Nakamura pun langsung ngamuk dan berlari keluar rumah. Kasuga pun dengan tanpa ragu mengejar Nakamura dan memberitahu dia bahwa dia itu akan tetap selalu bersama Nakamura dan nurutin semua kemauan Nakamura supaya Nakamura bisa hidup dengan bahagia cuy. Si Kasuga gilanya makin menjadi-jadi. Dia mencuri semua pakaian dalam anak perempuan dan dijemur tuh di dalam rumah kardus yang merupakan base campnya dia sama Nakamura. Nakamura yang mulai ngerasa bahwa Kasuga sungguh-sungguh nih juga merespon dengan antusias kegilaannya Kasuga. Mereka pun tambah nempel cuy kayak perangko. Tapi namanya cewek udah susah move on, Saeki ini nggak terima ngelihat Nakamura sama Kasuga bahagia. Saeki pun nyamperin Kasuga di rumah kardus dan ngajakin Kasuga buat bercocok tanam. Tapi walaupun Kasuga udah sempet nggak tahan dengan bodinya Saeki yang cihui banget, dia tetap aja nih nolak Saeki karena dia udah sayang banget sama Nakamura. Karena sakit hati ditolak nih sama Kasuga, akhirnya ngebakar abis tuh rumah kardusnya. Setelah itu pun tetap aja si Kasuga berada dalam situasi terpojok gitu kan, bahwa dia masih harus milih Nakamura atau Saeki. Cuma ya semenggoda apapun Saeki, mata dan kepalanya Kasuga pun tetap udah dibutakan lah sama cintanya ke Nakamura. Kita balik lagi ke alur maju. Kasuga yang dihantui masa lalu pun terus-menerus untuk memutuskan menuliskan semua cerita masa lalunya. Sambil nulis dia pun flashback lagi cuy. Ternyata saat itu yang sadar kelakuannya Kasuga makin gak bener bukan cuma temen-temennya doang, tapi orang tuanya juga mulai sadar nih. Kasuga pun diajaklah pindah kota. Cuma ya namanya lagi di mabuk asmara, Kasuga pun menolak dengan keras.
Tanpa disangka-sangka ya, Nakamura pun mendobrak masuk ke rumah Kasuga pakai stick baseball. Wah, gokil nih cewek. Kasuga pun dibawa ke gudang kosong sama Nakamura buat diajak debat dan dipukulin cuy. Tapi lagi-lagi namanya juga lagi sayang-sayangnya ya, Kasuga terima-terima aja digebukin sama Nakamura. Bahkan Kasuga pun memeluk Nakamura dengan sangat mesra gitu kan. Sampai akhirnya Nakamura pun luluh. Di balik keluluhannya Nakamura, ia pun memprovokasi Kasuga untuk mengikuti ide tergilanya, yaitu menghadiri sebuah festival dan mengacaukannya cuy. Kasuga dan Nakamura pun memaksa naik ke atas panggung dan menyiram diri mereka sendiri dengan bensin. Setelah mengoceh panjang lebar pun mereka memutuskan untuk membakar diri mereka di depan banyak orang cuy. Gokil gak tuh? Tetapi, tepat sebelum koreknya menyala, Nakamura pun malah ngedorong Kasuga dari ketinggian dengan tujuan supaya dia doang nih yang jadi daging panggang. Dan untung aja aksinya Nakamura digagalkan oleh ayahnya. Lalu kita balik lagi ke alur maju. Kasuga yang udah dewasa membawa novel karangan tentang kisah hidupnya ke rumah Tokiwa. Jadi si Kasuga ini mau membuat sebuah hubungan yang serius lah sama Tokiwa ini cuy. Tapi karena masih selalu dihantui masa lalunya, Kasuga pun ingin menyelesaikan dulu nih kisah masa lalunya. Baru deh dia gasken sama Tokiwa. Singkat cerita, setelah Tokiwa membaca kisah masa lalunya Kasuga, Tokiwa pun malah menawarkan diri untuk ikut serta bersama Kasuga menemui Nakamura cuy. Akhirnya, mereka pun balik lagi ke kota masa kecil Kasuga. Di sana, mereka bertemu dengan Nakamura yang kini hidup membantu ibunya menjadi pelayan restoran. Lebih kalem sih Nakamura saat ini. Diajaklah Nakamura pergi ke pantai sama Kasuga dan Tokiwa. Di situ mereka membahas masa lalu sampai tuntas, dari yang gebuk-gebukan sampai akhirnya main air dan lari-larian di pantai. Pokoknya kayak drama Korea gitulah coy. Nakamura pun bilang sama Kasuga kalau dia nggak usah lagi nemuin Nakamura. Yang berarti Nakamura udah jadi wanita dewasa dan ikhlas ngejalanin hidupnya tanpa Kasuga. Film ini pun ditutup dengan Kasuga yang akhirnya jadian sama Tokiwa setelah bisa merelakan masa lalunya bersama Nakamura. Itu dia cuy, alur cerita film kita kali ini yang berjudul The Flowers of Evil. Gimana menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. The Flowers of Evil ini memang bercerita lebih ke Nakamura, seorang anak yang terdampak dari broken home orang tuanya, sehingga dia mempunyai pribadi yang agak unik. Dia pendiam tapi juga kasar. Nah, kepribadian Nakamura ini bertemulah dengan sosok Kasuga yang jatuh cinta kepadanya. Nah, kalau kalian suka dengan film seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar cuy. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan film-film seperti ini. Gua cabut.